Selamat datang kepada peserta seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil. Di sini akan sedikit membahas tentang Computer Assisted Test atau yang biasa disingkat dengan CAT. CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar maksimal kompetensi. CAT dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara dengan prinsip cepat, akuntabel, dan transparan. Pengoperasiannya cukup menggunakan mouse untuk memilih jawaban yang benar. Menurut Permenpan Nomor 24 Tahun 2019 tentang nilai ambang batas SKD pengadaan CPNS tahun 2019, materi seleksi kompetensi dasar terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, tes wawasan kebangsaan dengan bobot jawaban benar adalah 5, bobot jawaban salah adalah 0, dan bobot tidak menjawab adalah 0. Total passing rate untuk TWK adalah 65. Kedua, tes inteligensia umum dengan bobot jawaban benar adalah 5, bobot jawaban salah adalah 0, dan bobot tidak menjawab adalah 0. Total passing rate untuk TIU adalah 80. Ketiga, tes karakteristik pribadi dengan bobot jawaban tertinggi adalah 5, bobot jawaban terendah adalah 1, dan bobot tidak menjawab adalah 0. Total passing rate untuk TKP adalah 126. Nilai ambang batas SKD CPNS tahun 2019 untuk formasi umum adalah 65 untuk TWK, 80 untuk TIU, 126 untuk TKP, dengan total nilai adalah 271. Untuk formasi khusus, yang pertama, cum laude dan diaspora, untuk TIU adalah 85, dengan total nilai 271. Disabilitas, untuk TIU adalah 70, dengan total nilai 260. Untuk putra-putri Papua dan Papua Barat, untuk TIU adalah 60, dengan total nilai adalah 260. Untuk formasi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dokter gigi, serta instruktur penerbangan, untuk TIU adalah 80, dengan total 271. Untuk rescuer, bosun, jenang kapal, juru mesin kapal, juru minyak kapal, juru mudi kapal, kelasi, kerani, oiler, nahkoda, mualim kapal, masinis kapal, kepala kamar mesin kapal, mandor mesin kapal, juru masak kapal, dan pengamat gunung api, untuk TIU adalah 70, dengan total nilai adalah 260. Tes wawasan kebangsaan bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, pilar negara, bela negara, dan bahasa Indonesia. Tes inteligensia umum bertujuan untuk menilai kemampuan verbal atau menyampaikan informasi lisan dan tulisan, kemampuan numerik, serta kemampuan figural. Tes karakteristik pribadi bertujuan untuk menilai kemampuan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, dan komunikasi serta profesionalisme. Jumlah soal seleksi kompetensi dasar adalah 100 soal, yang terdiri dari 30 soal TWK, 35 soal TIU, dan 35 soal TKP.
di mana waktu yang tersedia adalah 90 menit. Perhatian untuk teman-teman semua, bila terjadi masalah pada komputer, angkat tangan tanpa bersuara. Peserta yang sudah selesai boleh langsung meninggalkan ruangan. Pensil dan kertas coretan tidak boleh dibawa keluar ruangan. Serta semua tindak kecurangan akan dikenakan penalti. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Petunjuk khusus pengoperasian Computer Assisted Test. Sistem CAT ini didesain semudah mungkin, sehingga peserta tes dipastikan dapat mengoperasikannya. Karena hanya mengklik dengan mouse untuk memilih jawaban yang tampil di layar monitor. Setelah masuk halaman login, isikan nomor induk kependudukan, nomor ujian peserta, PIN saat registrasi, dan PIN saat di ruangan. Kemudian klik login. Maka akan tampil halaman data peserta. Silakan periksa data Anda, terutama NIK, nomor peserta, dan nama peserta. Untuk data-data yang lain, jika terjadi kesalahan, nanti bisa diupdate. Jika data peserta sudah sesuai, silakan klik mulai ujian. Sedang jika data peserta tidak sesuai, silakan klik batal, kemudian login lagi. Setelah klik mulai ujian, akan tampil halaman soal. Soal berbentuk multiple choice dengan 5 jawaban, yaitu A, B, C, D, dan E. Untuk menjawab soal, arahkan kursor pada posisi pilihan jawaban pada huruf A, B, C, D atau E, kemudian dipilih dengan cara mengklik pada jawaban tersebut. Jika sudah yakin akan pilihan jawaban, maka klik simpan dan lanjutkan. Namun jika masih ragu-ragu, silakan diklik lewatkan soal ini, maka akan berpindah ke soal berikutnya. Jika soal sudah habis pada nomor 100, maka soal akan kembali lagi ke nomor soal 1. Di bagian atas halaman ini, ada informasi nomor peserta, nama peserta ujian, batas waktu, jumlah soal, soal dijawab, soal belum dijawab, dan sisa waktu. Kemudian di samping kanan, ada informasi mengenai kotak-kotak yang melambangkan nomor soal. Kotak berwarna merah artinya soal belum dijawab, dan kotak berwarna hijau artinya soal sudah dijawab. Peserta bisa mengubah jawaban. Sebagai contoh, misal peserta akan mengubah jawaban soal nomor 5. Langkahnya, klik kotak nomor 5. Maka soal nomor 5 akan muncul. Kemudian silakan jawabannya diganti. Jangan lupa klik simpan dan lanjutkan. Karena walaupun sudah diganti jawabannya, tapi kalau tidak klik simpan dan lanjutkan, tidak akan disimpan. Jika peserta sudah selesai menjawab semua soal dan merasa yakin, padahal masih punya sisa waktu, maka bisa klik selesai ujian. Akan tampil pesan, apakah Anda ingin mengakhiri ujian ini? Jika dijawab ya, maka Anda dinyatakan selesai mengikuti ujian dan muncul halaman skor. Jika dijawab tidak, maka akan kembali ke halaman soal dengan catatan waktu masih ada. Aplikasi akan menutup secara otomatis jika waktu sudah habis dan langsung muncul halaman skor. Selamat bekerja, semoga sukses.